populasi dan sampel ya. Tapi dari sampel kita membahas yang probability sampling. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang non probability sampling. Baik. Oke, kalau probability sampling, semua anggota sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampling. Misalnya masuk MM itu ada 50, saya mau ngambil 10 orang, kalau semua punya kesempatan, itu namanya probability sampling. Mungkin saya undi, nama-nama yang muncul itulah yang menjadi anggota sampel. Tapi kalau saya tunjuk 1, 2, 3, itu berarti itu non probability sampling. Sehingga non probability sampling itu tidak semua non probability sampling, tidak semua anggota sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Ini non probability sampling. Nanti ada propositional sampling, ada photo sampling, ada accidental sampling, sampel jenuh, dan snowball sampling. Oke, yang pertama ini non probability sampling, penentuan sampel di mana tidak semua anggota sampel, anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Jadi tidak semua bisa ditunjuk dan sebagainya. Sehingga ini sampel ini tidak mengukur sejauh mana karakteristik sampel mendekati parameter populasi induknya. Sehingga dalam kenyataannya pada umumnya tidak dapat mengidentifikasi populasi induk sama sekali. Ini misalnya saudara akan meneliti mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 18.000. 18.000. Terlalu banyak. Ini. Maka kalau mungkin dari 18.000 ini itu hanya perkiraan. Karena itu populasi induknya ini seringkali tidak bisa kita tentukan dengan tepat, sehingga tidak perlu kita ambil tidak perlu kita dengan probability sampling. Kalau probability sampling, populasi induknya harus diketahui. Jadi kalau sudah diketahui baru bisa dengan non probability sampling. Selain itu sampel yang diambil tidak dapat digeneralisasikan pada populasi. Ini harusnya gitu. Tapi kebanyakan walaupun non probability sampling ini biasanya untuk menggeneralisasikan. Oke, lantas apa saja tekniknya? Yang pertama accidental sampling. Nah, ini banyak kita lakukan untuk peneliti-peneliti pemasaran SDM gitu ya. Nah, misalnya saudara mau meneliti loyalitas terhadap suatu produk. Saudara mencari dari mana? Konsumen produk itu banyak sekali, mungkin ribuan atau jutaan, sehingga tidak diketahui populasi induknya. Oleh karena itu kita ambil sampelnya. Jadi teknik sampling berdasarkan fakta. Caranya gimana? Setiap orang yang ketemu dan misalnya produk sampo clear, orang pas di minimarket ada yang ngambil produk itu, diberi kuesioner. Ini berarti accidental. Jadi ada faktor spontanitas saat ketemunya. Jadi orang yang ketemu, misalnya saya meneliti produk orang itu beli produk langsung saya kasih pesan. Ini berarti siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti, maka orang tersebut bisa dijadikan sampel. Ini
Kalau misalnya kita ingin meneliti minat sewa untuk mengunjungi perpustakaan, maka sampelnya kita lihat aja di perpustakaan itu pengunjungnya siapa saja yang datangnya bisa dijadikan sampel. Itu namanya accidental. Ini banyak dilakukan di penelitian masyarakat. Yang kedua, purposive sampling ini juga banyak digunakan. Purposive berarti ada tujuan tertentu. Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Biasanya teknik digunakan untuk studi kasus di mana aspek dari kasus tangan kan saya mau perbankan. Ada yang saya ambil berapa, misalnya yang ada di Bursa Efek Jakarta, yang ada di Bursa Efek Indonesia, itu jumlahnya berapa? 46. Mau saya ambil berapa? Rutin setiap tahun ada yang konsisten misalnya. Oh, dari 46 40. Setelah itu ada lagi syaratnya misalnya yang menghasilkan laba. Oh, yang menghasilkan laba kira-kira 35. Sehingga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memenuhi persyaratan data penelitian. Kebijakan dividen, maka hanya diambil perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen, yang tidak memberikan tidak diambil. Jadi peneliti ingin mengetahui model pembelajaran aktif misalnya, maka sampel yang dipilih yang kira-kira mengetahui ini. Ahli yang bidang ini, misalnya guru, wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan lain-lain. Sehingga pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan. Ini, maka ada pertimbangan, ada tujuan tertentu untuk memilih sampel. Lantas ada kuota sampling. Ini kuota sampling ini kalau teknik ini teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah tertentu. Jadi misalnya pengambilan sampel dari 1000 PNS. Diambil berapa? Diambil 100. Nah, ya diambil aja 100 kalau sudah memenuhi maka jika kuota sampel yang dibutuhkan 100, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti sampai memenuhi 100. Ini hampir sama dengan accidental sebenarnya. Tapi ini sudah ada orangnya, sudah kelompok ada kelompok tertentu. Tapi jarang ada yang menggunakan kuota sampling. Inilah sampling jenuh. Ini kalau jumlah populasinya sedikit. Biasanya kalau kurang dari 30 itu diambil semua, itu namanya sampling jenuh. Sehingga ada yang menyebutnya sampelnya dari populasi semuanya. Kenapa? Karena sedikit. Misalnya saya ngambil perbankan syariah. Jumlahnya berapa? Perbankan syariah itu jumlahnya hanya 15. Karena 15 saya ambil semua. Nah, ini berarti sampling jenuh. Atau sebenarnya itu penelitian populasi karena semua diambil. Tapi kalau itu teknik sampling namanya sampling. Yang terakhir adalah snowball. Nah, biasanya kalau kita mencari sampel yang kita tidak tahu sampelnya itu seberapa besar, ada beberapa ini. Jadi sebagai contoh, saya mau meneliti perilaku investor di pasar modal syariah. Saya tahunya itu mungkin ada 5 orang yang investasi di saham syariah. Nah, maka saya memberikan kuesioner pada orang itu. Nah,
Setelah itu saya minta tolong saya direkomendasikan 5 orang. Nah, dari 1 orang tambah 5 orang. Saya cari 5 orang yang direkomendasikan. Nih. Dari 5 orang itu nanti saya kasih, setelah itu saya minta rekomendasi lagi. Sehingga dari 1 menjadi 5, dari 5 tadi diminta masing-masing 5 dan 25, dan seterusnya. Nih, sehingga seperti bola salju. Ini pertama kecil, berinding terus sampai bawah, besar karena dipenuhi dengan diselimuti dengan salju. Misalnya A saja. Saya minta A untuk merekomendasikan A dan B. Saya cari A dan B. Setelah itu saya minta dari B dan C ini untuk merekomendasi. Akhirnya banyak. Nah, ini namanya snowball sampling. Ini jadi sampling bola salju. Nah, itu kira-kira. Itu kira-kira untuk yang materi lanjutan yang kemarin. Untuk hari ini kita masih membahas desain penelitian ya. Desain penelitian. Ini populasi dan sampel itu kan juga desain penelitian yang harus saudara rencanakan. Oke. Desain penelitian yang lain adalah teknik skala dan pengukuran. Karena kita meneliti itu kan mengukur variabel yang akan kita teliti, itu harus diukur. Mengukur variabel yang kita teliti. Karena yang variabel itu nanti kalau penelitian kuantitatif harus bisa diukur. Harus bisa diukur dan pengukurannya harus tepat. Nah, teknik skala ini kalau kita bedakan ada 4. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, dan ada skala rasio. Jadi ada 4 jenis skala. Yang pertama skala nominal. Skala nominal ini adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Baik, buruk, iya, tidak, jenis kelamin, wanita, laki-laki, agama, Islam. Jadi kategori saja. Kategori saja. Sehingga bisa hanya untuk memberi kategori saja. Nah, biasanya ini digunakan untuk profil responden. Profil responden misalnya jenis kelaminnya, pendapatannya, setelah itu agamanya, statusnya misalnya. Jadi ada jenis kelamin, laki-laki sekian, perempuan sekian. Tapi kalau dijadikan variabel, mungkin laki-laki itu nanti diberi 1, perempuan 0. Kalau itu jadi variabel. Menikah belum menikah. Ya, ini skala nominal. Hanya bisa digunakan untuk mengkategorikan saja. Yang kedua, skala ordinal. Nah, ini meningkat. Bisa diganti untuk kategori, tapi bisa juga untuk menyatakan peringkatan. Jadi adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Jadi selain tadi untuk kategori, bisa juga untuk peringkat. Cuma jarak antar tingkatan itu belum jelas. Misalnya kalau kita diminta untuk memberi peringkat antara Gardena, Pamela, Matahari, Kerfur. Dasarnya apa? Aset. Oh, ternyata paling besar itu Matahari. Asetnya berapa? Asetnya misalnya 1 triliun. Yang kedua, Kerfur. Asetnya berapa? 500 miliar. Nah,
selisihnya 500 miliar. Yang ketiga Pamela, berapa asetnya? 50 miliar. Nah, enggak sama. 2 500, 1 triliun 550 miliar. Kardinal 50 miliar. Pamela 5 miliar. Ini sehingga jarak antar tingkatan belum jelas. Nih, belum jelas. Nah, ini skala ordinal. Kalau skala interval ini sudah bisa untuk peringkat dan jaraknya ini dianggap sama. Kalau skala interval merupakan skala ukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dengan jarak antar tingkatan sudah jelas. Nih, dianggap sama. Dengan kata lain, skala ini bisa digunakan untuk memberi peringkat referensi sekaligus jarak antar kalian yang satu dengan yang lain itu sama. Nih, yang ini kebanyakan nanti untuk penggunaan pemasaran dan SDM itu kan menggunakan sangat setuju, cukup setuju, kurang setuju, tidak setuju, gitu. Nah, antara dengan setuju ini saya diberi satu, saya setuju misalnya 5, ya, setuju 4 misalnya. Ini jarak antara 2 dan 3. Nih, 4 dan 5 itu sama. Nah, dianggap sama. Nah, tapi kalau yang ordinal itu enggak sama. Jadi peringkatnya ada tapi enggak sama. Kalau ini sama. Nah, ini skala interval. Ini sering kita lakukan. Kalau kita nyebar kuesioner itu sering dengan skala interval. Ini contohnya ya. Ini ada sangat memuaskan, cukup memuaskan. Ini ada tingkatnya. Bagaimana menurut saudara pelayanan KID pada Bank Mandiri? Sangat memuaskan. Nah, ini jaraknya sama. Ada peringkatnya. Yang kedua menurut saudara, ini akan ada di kuesioner itu seperti itu. Dan yang keempat skala rasio. Nah, kalau skala rasio yang paling lengkap ini bisa digunakan untuk kategori, untuk peringkat, dan skala pengukuran yang dapat digunakan untuk menyatakan ringkat antar tingkatan, jarak atau interval antar tingkatan dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Contohnya berat badan. Nah, ini jelas. Berat badan berapa? Berat badannya 75. Berat badannya 61. Pendapatan saya berapa? 10 juta. Hasil penjualan. Langsung diketahui. Oke, sehingga kalau disimpulkan nanti ya, kalau nominal itu hanya untuk kategori saja. Ordinal meningkat. Kategori bisa, peringkat juga bisa, tapi belum ada jaraknya. Jaraknya belum jelas. Interval ini sudah bisa untuk jarak juga, tapi nggak bisa untuk perbandingan. Kalau rasio ini semuanya bisa. Nah, ini biasanya nanti akan ada di kuesioner. Oke, lantas. Nah, nanti kayak sangat memuaskan. Ini kan nanti diberi skor. Ini ada namanya scoring questionnaire. Scoring questionnaire adalah proses memberikan nilai nomor pada jawaban responden untuk analisis data. Yang umumnya menggunakan skala Likert, yang tingkatan tadi, atau Goodman yang kategori ya dan tidak ada. Jadi scoring ini mengubah jawaban kualitatif menjadi data kuantitatif. Sangat memuaskan 5, memuaskan 4. Ini. Lalu dikategorikan. Misalnya ada tinggi, rendah, sedang, rendah. Jadi ada
biasanya agar supaya bisa diinterpretasikan baik dikategorikan. Berdasarkan total skor untuk interpretasi hasil. Nah, scoring ini memudahkan penulis data statistik. Maka kalau statistik harus di-scoring, harus diangkakan. Harus dibuat numerik. Ini sehingga data yang semula itu persepsi menjadi kuantitatif, angka-angka, sehingga lebih sederhana. Sehingga bisa di-manage nanti mungkin bisa membandingkan antar responden dengan ini dikategorikan tadi apakah tinggi atau rendah, mengukur variabel penelitian. Misalnya setelah dari kuesioner diisi, nanti dikategorikan loyalitas konsumennya apa, tinggi, sedang atau rendah. Itu kalau ada kategorinya bisa dikategorikan. Oke. Misalnya kalau skala Likert ini mengukur sikap, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi. Umumnya menggunakan skala 4 sampai 6, bahkan rank 7 skalanya. Contohnya sangat 7 di scoring 5. 7 di skor 4, netral. Tidak pernah. Contoh kalau benar salah satu laki-laki perempuan, laki-laki satu perempuan. Ini kalau mau di scoring seperti itu. Nah, biasanya selain scoring ini nanti akan ada kategori. Misalnya salah ini yang setuju berapa, yang netral berapa, yang tidak setuju misalnya. Maka perlu ada yang namanya kategori. Jadi tahapnya apa? Pengkodean, memberikan kode tadi. Misalnya 175 tidak pengkodean. Setelah itu menghitung total skor untuk setiap responden. Skor jawaban. Jumlah skor jawabannya dijumlahkan. Nah, setelah itu dibuat scoring tertinggi dan terendah. Ini untuk menentukan kategori tadi ya. Ini untuk skor tertinggi. Skor tertingginya adalah skor tertinggi kali jumlah pertanyaan. Skor terendahnya skor terendah dikalikan pertanyaannya. Misalnya ya. Nanti kategorisasinya ini rumusnya skor tertinggi dikurangi skor terendah skor terendah dibagi jumlah kategori. Misalnya kita punya skala Likert 1 sampai 5 skalanya. Nanti kita kategorikan 3. Kategorinya 3, walaupun skalanya 5 itu kalau ini sangat tinggi, cukup tinggi, tidak tinggi, sangat tidak tinggi, atau rendah ya. Nah, nanti hanya dikategorikan apa? Yang rendah berapa, yang sedang berapa, yang tinggi berapa. Karena yang tinggi itu 5, yang cukup tinggi 4, sedang itu 3, cukup rendah 1, rendah 2, rendah 1. Nah, nanti di scoring. Jadi tertingginya karena ini ada skala Likert 5, berarti terendahnya 1, tertingginya 5.
Kalau ada pertanyaannya 20 pertanyaan. Ini 20 pertanyaan. Maka 5 dikalikan 20. Rendahnya 1 dikalikan 20. Maka intervalnya skor tertingginya 100 kurangi skor terendah 20. Dibagi jumlah kategorinya 3. Dibagi kategorinya 3. Jadi maka 100 ini kurangi 20. 100 kurangi 20 bagi 3. Nanti intervalnya ya. Sehingga kategori rendah itu kan nilai terendahnya 20 tambah 26 46. Sedang berarti mulai 47 tambah 26 73. Tinggi 73 tambah 2 6 dibulatkan 100 74 ya. 73 100. Nah, nanti bisa diskor seperti itu sehingga kategorinya kalau rendah biasanya di statistik deskriptif kan nanti variabel-variabel itu disimpulkan. Variabel-variabel disimpulkan, ada skornya. Itu nanti tergantung rendah, sedang atau tinggi. Nah, itu kira-kira dari scoring seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, lantas. Dari kuesioner tersebut, ini biasanya kuesionernya itu kan nanti mengukur variabel. Jadi variabel itu diukur dengan namanya apa kemarin? Diukur dengan indikator. Indikator itu nanti akan dijadikan kuesioner. Misalnya indikator loyalitas. Satu, pembelian ulang. Diwujudkan dalam pertanyaan. Nih, saya selalu membeli produk ini, produk X kalau saya pas butuh itu. Atau saya selalu untuk kebutuhan produk ini saya selalu membeli produk X. Nah, kalau sangat setuju berarti sangat loyal. Nah, itu mungkin ada 5 indikator itu nanti dijadikan kuesioner. Nah, indikator nanti itu harus mewakili atau harus mencerminkan yang diukur itu. Ini. Kecantikan itu ukurannya misalnya hidung. Hidung itu ada mancung sampai SN. Itu ukuran kecantikan salah satunya. Karena apa? Kombinasi misalnya mata, bibir dan seterusnya. Nah, nanti indikator itu tentunya harus merepresentatifkan yang diukur. Maka harus diuji. Benar enggak? Daftar pertanyaan itu sudah mewakili itu. Maka ada uji validitas reliabilitas. Itu diukur. Karena diukur, maka agar kesimpulan yang diperoleh penelitian tidak keliru, maka alat ukurnya dibutuhkan alat ukur yang valid dan reliable. Jadi harus valid. Jadi harus menggambarkan yang bertanggung jawab yang diberikan gambaran
yang pada sehingga ada uji validitas reliabilitas. Sekarang uji validitas. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen benar mengukur konsep atau variabel yang diukur. Jadinya instrumen atau indikator harus menulis gitu. Benar-benar konsep loyalitas. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan itu relevan, jelas dan sesuai dengan apa yang diukur ini. Nah, maka ini diuji. Jadi untuk rasanya apa? Untuk memastikan item pertanyaan benar-benar mewakili konstrak. Item ini atau disebut indikator ini mewakili loyalitas ini, variabel diukur ini. Sehingga kalau ada pertanyaan yang tidak relevan itu harus dihindari. Sehingga hasil penelitiannya akurat dan terpercaya. Ini uji validitas. Maka pertanyaan dalam pengukuran itu ini benar-benar mengukur konsep dari variabel itu sendiri. Atas jenis uji validitasnya ada eksternal dan internal. Kalau eksternal, suatu instrumen dikatakan valid secara eksternal jika data yang diperoleh sesuai dengan informasi lain mengenai variabel yang dimaksud. Ini mengenai variabel yang dimaksud. Jadi informasi lain, misalnya mengukur kemampuan berhitung. Itu yang lazim apa? Yang lazim matematik. Matematik itu pasti. Nah, kalau eksternal ini diukur dengan yang lain. Misalnya ada statistik, ada pemasaran, ada operasional. Kalau seperti ini berarti mengukurnya dengan faktor eksternal. Data yang diperoleh sesuai dengan yang lain. Jadi secara eksternal. Harusnya matematik tapi dengan yang lain. Kalau internal bila terdapat kesesuaian antara bagian dengan instrumen secara keseluruhan. Oke, nah ini contohnya. Di antara nilai ujian berikut manakah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan berhitung? Apakah statistik, pemasaran atau manajemen operasi? Ini. Kalau matematik pasti. Maka kalau misalnya selama ini matematik, ini kira-kira mana yang bisa digunakan? Nah, oke. Nah, misalnya dari 10 responden, ternyata hasilnya seperti ini. Setelah itu dicari korelasinya. Dihitung korelasinya, ternyata korelasinya ini yang dengan matematika ini. Statistika itu 0,8. Pemasaran 0,392. Operasional. Maka yang terdekat itulah yang terdekat dengan matematik yang relevan untuk digunakan sebagai ukuran pengganti matematik. Sehingga statistika. Sehingga statistik ekonomi merupakan instrumen yang paling valid untuk mengukur kemampuan berhitung dibanding operasional dan pemasaran. Ini disebut eksternal karena apa? Harusnya matematik. Maka yang dekat dengan matematik itulah yang paling valid untuk mengukur kemampuan berhitung. Nah, ini namanya validitas.
Kalau internal nanti ada analisis faktor. Dilakukan dengan cara mengelompokkan item pertanyaan menjadi beberapa variabel menggunakan. Ini sudah ada alatnya. Ini ada alatnya. Oke. Nah, sehingga nanti saudara kalau pemasaran SDM atau keuangan perilaku itu yang mencari datanya dengan kuesioner pasti ada uji validitas reliabilitas. Uji validitas reliabilitas. Oke. Yang kedua uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas ini menunjukkan sejauh mana suatu instrumen konsisten. Nah, ini konsisten. Ini jawaban dari kuesioner itu konsisten tidak dalam mengukur suatu. Ini kuesioner dikatakan reliable jika hasilnya stabil. Hasilnya ketika diulang pada waktu atau kelompok yang berbeda. Sehingga jadi walaupun diulang di lain waktu atau dengan kalimat yang lain itu tetap konsisten. Jawabannya tetap konsisten. Nah, ini disebut reliable. Ini sehingga alasannya mengapa perlu uji reliabilitas. Pertama, untuk memastikan bahwa hasil pemilihan tidak berubah secara signifikan. Konsisten, tidak berubah signifikan meskipun dilakukan beberapa kali. Ini. Agar data pemilihan dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Karena tadi konsisten tadi dan mengurangi kesalahan pengumpulan. Nah, ini juga ada. Ini. Dasarnya sejauh mana hasil dapat dipercaya. Ini. Hasil pengukuran yang diakan berulang menghasilkan hasil yang sama, maka disebut reliable. Ini ada eksternal dan internal juga. Nih, reliabilitas internal dan eksternal. Nah, yang eksternal itu ada dua teknik paralel dan satu teknik ulang. Teknik paralel dan teknik ulang. Nah, kalau paralel berarti ini, membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama tapi menggunakan kalimat yang berbeda. Nah, ini hanya ngetes apakah konsisten tidak. Jawabannya. Ada pertanyaan di atas sama di bawah itu sebenarnya maunya sama. Tapi kalimatnya berbeda. Contohnya misalnya, apakah saudara betah tinggal di perumahan ini? Kalau jawabannya betah. Nah, di bawah ada pertanyaan lain. Apakah saudara ingin pindah dari perumahan ini? Jawabannya pindah. Kalau jawabannya ingin. Ini, maka ini nggak konsisten. Ini. Kalau betah tinggal di perumahan itu, pasti tentunya tidak akan pindah. Ini salah satu pertanyaan. Sehingga kalau ini kalau konsisten akan berubah. Ini maka kalau berubah berarti tidak reliable. Ini berarti membuat dua pertanyaan berbeda untuk tujuan yang sama. Paralel. Yang kedua berulang. Tekniknya berulang. Kalau berulang berarti memberikan kuesioner yang sama, tapi waktunya berbeda. Tapi waktunya berbeda. Untuk mengetahui apakah dengan perbedaan waktu itu jawabannya masih sama tidak. Kalau sama berarti konsisten. Konsisten. Tapi kalau nggak sama berarti reliable atau tidak. Ini
antar pertanyaan. Misalnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di Universitas di Luhur? Jawabannya, misalnya sangat bagus. Pada minggu pertama. Pada minggu ketiga, ditanya lagi. Orang yang sama. Responden yang sama, tanya lagi. Jawabannya kok tidak menarik. Berarti kan nggak konsisten. Jadi pertanyaannya sama, tapi ditanyakan pada waktu yang berbeda. Itu juga sebagai uji reliabilitas. Cuma nanti kira-kira bisa nggak mencari orang yang sama di lain waktu? Itu susah. Itu ada beberapa kelemahannya. Kelemahannya apa? Kemungkinan adanya perubahan kondisi objek dengan perbedaan waktu. Pada saat pertama ditanya kondisinya sedang moodnya sedang bagus, menilainya bagus. Ketemu lagi sebulan setelah itu ditanya lagi, moodnya nggak bagus, jadi kurang bagus. Yang kedua, sulit mencari kembali responden. Responden yang sama pada periode yang berbeda. Kalau respondennya sedikit dan diketahui gampang, tapi kalau respondennya banyak, ini akan kesulitan. Dan kira-kira waktunya berapa lama yang pas? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Sehingga ini menjadi kelemahan dari uji reliabilitas eksternal. Maka ada internal. Nah, yang internal ini nanti ada ujinya. Ini yang Pak Al tadi. Ada rumus-rumusnya. Nanti biasanya saudara menggunakan yang ini. Termasuk tadi validitas ada alatnya tiga saudara. Nah, intinya apa? Saudara pada saat menyebarkan kuesioner itu nggak boleh. Target saya 200 kuesioner langsung disebarkan nggak boleh. Ini maka pertama disebarkan 20 ditarik di validitas reliabilitas. Kalau sudah valid dan reliable bisa disebarkan sampai 200. Kalau enggak ada revisi. Misalnya ada yang dihilangkan kalau tidak valid atau ada ini. Oke, jadi tidak misalnya 200 ini 20 dulu disebarkan, setelah itu diuji dulu. Eksternal sudah valid dan reliable atau belum. Oke. Itu dari pengukuran dan skala dan pengukuran. Nah, sekarang pengumpulan data dan penggunaan data. Pada penelitian pasti perlu data, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Ini cuma datanya tergantung penelitiannya juga. Kuantitatif biasanya harus diangkakan menjadi numerik. Kalau kualitatif tidak harus. Oke. Nah, data adalah sekumpulan fakta, angka atau keterangan yang dilihat dari pengalaman wawancara eksponen atau berlainnya. Sehingga kalau saya penelitian keuangan, faktanya apa? Laporan keuangan bank itu fakta, laporan keuangan perusahaan itu fakta. Ada angka-angkanya di sana. Ada keterangannya. Kalau saudara penelitian kualitatif ada wawancara mendalamnya. Mungkin ada eksperimennya. Ini menjadi data. Yang nanti akan digunakan menjawab rumusan masalah penelitian. Maka masalah penelitian dijawab dengan adanya data itu. Tanpa data tentunya penelitiannya menjadi selesai. Oke. Nah, ini saya kira penelitiannya nggak usah dilihat saja. Sekarang mengapa perlu data? Data. Yang pertama alasannya adalah pengambilan keputusan ilmiah. Penelitian pasti harus tanpa data ya tentunya bukan penelitian. Karena
kesimpulannya hanya bersifat opini saja atau asumsi. Karena apa? Ngomong tanpa data. Maka nggak bisa, mungkin tidak bisa dipercaya. Hoakan itu. Maka data memberikan bukti empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis. Yang kedua, mengukur variabel penelitian. Mengukur variabel penelitian. Misalnya tadi loyalitas diukur dengan beberapa indikator. Indikatornya nanti ada di scoring. Ini diukur. Maka data digunakan untuk mengukur fenomena atau variabel yang diteliti, baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi untuk mengukur variabel. Yang ketiga, menjamin objektivitas penelitian. Nah, dengan data, jadi maka penelitian itu menjadi lebih objektif. Karena nanti hasilnya data saya dan data Anda dianalisis, hasilnya pasti sama. Ini sehingga data dalam hasil penelitian tidak tergantung pada pendapat peneliti, tetapi buktinya siapapun yang meneliti, kalau datanya sama, hasilnya sama. Hasilnya sama. Nah, itu maka dengan data yang benar menjamin objektivitas. Yang keempat, menyediakan bahan analisis dan interpretasi. Dengan data itu nanti dianalisis dengan sensitif, atau kalau kualitatif dengan tematik, maka dengan data itu bisa diinterpretasi. Dan yang kelima, menentukan validitas dan realitas hasil penelitian. Sehingga penelitiannya itu bisa dipercaya, konsisten. Ketepatan dan kelengkapan datanya yang diperoleh. Itu kira-kira mengapa perlu data. Nah, kalau diklasifikasikan, data itu ada berbagai macam, bisa dilihat dari sumbernya. Ada data primer, data sekunder. Pentingnya data umum, data khusus, data kuantitatif, kualitatif, rangkaian waktu, time series, cross section, data panel, data populasi dan sampel. Oke. Sekarang dari sumbernya. Nah, ada data primer dan data sekunder. Kalau saudara mengumpulkan data sendiri, nah, dengan kuesioner, saudara memperoleh data. Nah, data itu disebut sebagai data primer. Ini data primer. Data yang Anda kumpulkan sendiri, data milik saudara. Data yang diberi langsung dari sumber pertama yang dilakukan oleh peneliti. Hasil wawancara, kuesioner, observasi langsung, itu adalah data primer. Data primer. Dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Saya ngumpulkan data laporan keuangan bank, apakah itu data primer? Bukan. Yang membuat laporan bank itu ya bank. Bagi bank data primer. Saya yang ambil saja. Data sekunder, karena sudah ada, saya tinggal ambil. Ini data sekunder. Data yang dibeli dari sumber yang tidak langsung, pihak ketiga. Jadi misalnya laporan perusahaan, data BPS, jurnal ilmiah, dari pemerintah, itu data sekunder. Data sekunder. Kelebihannya lebih mudah dan cepat diperoleh, tapi bisa kurang spesifik. Jadi mana yang bagus? Semuanya bagus. Karena kayak penelitian keuangan yang korporat itu datanya relatif sekunder semua. Datanya sekunder semua. Keuangan yang perilaku ada primer. Pemasaran SDM datanya primer. Kualitatif datanya primer. Oke, lantas yang kedua, berdasar pentingnya. Ada data umum dan data khusus. Nih.
dalam penelitian ada data umum, itu data yang diperlukan oleh perusahaan, oleh peneliti, tapi tidak spesifik. Kalau misalnya data umum itu tidak ada, penelitiannya tetap jalan. Ini kalau data khusus harus ada. Kalau nggak ada data khusus, penelitian nggak jalan. Oleh karena itu, kalau data khusus itu berhubungan dengan masalah penelitian, tapi tidak bermanfaat secara langsung dalam analisis. Sehingga tanpa data umum, analisis dan pemecahan masalah penelitian tetap jalan. Jadi tanpa data umum tetap jalan, tapi data khusus ini berhubungan langsung. Sehingga tanpa data khusus, penelitian nggak akan jadi. Tanpa data khusus penelitian tidak akan. Nah, ini informasi yang berhubungan dengan yang digunakan secara langsung untuk analisis. Kalau di kuesioner itu data umum itu seperti data responden itu nanti jadi data umum. Misalnya jenis kelamin, penghasilan, pendidikan, agama, itu nanti akan jadi data umum. Tapi kalau sudah menyangkut variabel penelitian, itu adalah data khusus. Data khusus. Yang ketiga dari sifat data ada kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif biasanya tidak berbukan angka, tapi hanya kata-kata, narasi yang menjelaskan fenomena. Biasanya ini banyak dilakukan oleh kualitatif. Hasil wawancara mendalam, observasi perilaku, dokumentasi. Dianalisis dengan pendekatan tematik atau interpretatif. Oleh karena itu biasanya data kualitatif itu banyak dimiliki. Kalau data utama ini adalah untuk penelitian kualitatif. Sementara data kuantitatif berupa angka atau nilai numerik yang bisa dihitung. Contohnya kinerja, pendapatan, tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan itu kan nggak ada angkanya, tapi harus diukur dengan skala Likert. Setelah itu diberi skor. Yang nanti dianalisis dengan statistik. Oke, itu lantas data ada time series, ada data ini kerangka waktu, cross section, data panel. Kalau time series itu saya misalnya meneliti bank BCA misalnya. Bank BCA. Ini untuk 10 tahun. Nih, mulai tahun 2016 sampai 2025, 10 tahun, kuartalan. Maka ada 40 data. Hanya satu bank BCA ini selama 10 tahun. Jadi informasinya terdiri dari satu interval waktu saja. 2 waktu atau lebih. Jadi satu objek tapi datanya banyak, maka disebut sebagai time series. Kalau data cross section, objeknya banyak tapi tahunnya satu. Ini misalnya meneliti perbankan tahun 2025. Ini ada BCA, ada BNI, ada Mandiri dan ada 40 bank. Ini berarti cross. Kalau gabungannya namanya data panel. Data terdiri dari berbagai data dalam waktu. Misalnya 40 bank dengan rentang waktu 5 tahun. Ini data panel. Oke, lantas yang keempat, keluasan subjek data kelima. Ada data populasi dan data sampel. Kalau informasi melibatkan komponen yang subjek yang diteliti, itu data populasi yang disebutkan tadi. Kalau misalnya saya meneliti bank syariah,
yang hanya 15 saya ambil semua, itu sebenarnya data populasi. Tapi di sampel tadi namanya sampel jenuh. Kalau itu dianggap sampel jenuh, karena apa? Semuanya diambil. Tapi juga kalau data disebut sebagai data populasi. Kalau data sampel, diambil sebagian. Informasi yang hanya melibatkan sebagian dari komponen objek yang diteliti. Oke, dari situ silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sekarang bagaimana teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini hanya untuk data primer. Ya. Data primer. Kalau data sekunder nggak perlu. Nggak perlu teknik. Saya mencari laporan bank itu nggak perlu teknik. Saya dari rumah, buka halamannya OJK atau buka websitenya bank, itu akan saya temukan. Ini saya nggak perlu teknik. Maka kalau teknik pengumpulan data itu pasti datanya data primer. Ada berapa? Ada tiga. Ada wawancara, ada angket atau kuesioner, ada observasi. Ini wawancara berarti namanya wawancara berarti ada ada komunikasi langsung ya. Komunikasi langsung antara peneliti dengan respondennya. Bisa nanti wawancaranya caranya terstruktur dan tidak terstruktur. Angket ini. Kalau dulu angket itu kuesionernya itu diketik, setelah itu digandakan, difotokopi, digandakan, disebarkan. Tradisional. Sekarang rata-rata tidak pakai itu. Maka dulu tradisional itu memerlukan waktu yang cukup banyak. Ini. Nah, sekarang apa? Cukup Google Form. Bisa di-share lewat email, bisa di-share lewat WA. Nah, sehingga bisa diisi dengan HP. Nah, kalau observasi ada yang partisipasi, ada yang non partisipasi. Oke, ini kira-kira. Jadi ada pengumpulan data wawancara, angket, dan observasi. Oke. Kalau wawancara berarti pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Jadi ada komunikasi langsung. Ada peneliti atau pewawancara dengan respondennya. Jadi ada komunikasi langsung antara responden dengan peneliti untuk memperoleh informasi verbal. Ini berarti ada omon-omon memperoleh informasi verbal dari responden. Jadi bisa. Oke. Nah, wawancaranya gimana? Bisa terstruktur. Ini karena kita akan mencari data. Maka datanya itu harus kita list dulu. Di list. Misalnya saya kepingin mewawancarai berapa? Ada 20 item. Maka saya list dari 1 sampai 20. Nah, nanti ditanyakan urut 1 apa, 2 sampai 20. Ini terstruktur. Ya. Jadi pengajuan pertanyaan dengan pedoman pada pola atau daftar yang telah disiapkan sebelumnya. Ini berarti sudah terstruktur. Sehingga pertanyaannya diurutkan, sehingga tidak terlewatkan satu pun. Cuma kadang-kadang kalau terstruktur itu menjadi kaku. Ini kaku karena harus kaku terhadap daftar pertanyaannya. Sehingga jadi
hasilnya mungkin semua yang ditanyakan terjawab. Tapi biasanya suasananya lebih kaku. Kalau yang lebih fleksibel biasanya tidak struktur. Pertanyaan 20 tapi caranya yang tidak harus urut. Tidak harus urut tapi semua harus bisa terjawab. Cuma waktunya mungkin lebih lama karena mungkin akan lebih santai. Mengajukan pertanyaan bebas atau tanpa pola dan ditentukan lebih dahulu. Materi pertanyaan dan jawaban mengalir. Tapi tentu dari 10 item pertanyaan itu harus terjawab semua. Jangan sampai nanti karena mengalir ada yang lupa tidak ditanyakan. Jadi kelemahannya mungkin ada pertanyaan yang harusnya ada jawaban malah nggak kena. Karena apa? Mungkin banyak guyonannya. Maka lebih santai. Harusnya lebih bagus. Wawancara ini nanti bisa dengan langsung atau dengan telepon. Langsung atau Andri Buradi atau wawancara dengan telepon. Kalau wawancara pribadi berarti harus ketemu langsung antara peneliti atau wakilnya wawancaranya dengan respondennya. Jadi wawancara dengan cara ketemu langsung. Ini ketemu langsung dengan responden. Nah, karena ketemu langsung harus mencari. Nih, harus mencari. Kalau enggak harus janji dulu. Harus janji, ketemu. Karena yang namanya pribadi ketemu langsung omong-omong. Langsung wawancara. Maka biasanya kerjasama baik yang dengan ada kerjasama yang baik dengan responden. Karena ketemu bisa ngobrol. Data dapat digali secara mendalam. Mungkin sambil melakukan observasi. Dapat menjaga kondisi responden yang kurang. Mungkin kalau kurang bisa diberi pengertian. Sehingga responden bisa mengerti. Bahkan bisa menggunakan alat bantu misalnya dengan viewer ini. Dan dapat menyampaikan data sesuai dengan profil populasi. Kelemahannya biayanya tinggi. Karena apa? Pertama harus janjian. Mencari responden yang cocok, setelah itu janjian, belum tentu bisa ketemu. Sehingga biayanya tinggi dan banyak waktu dan staf. Kalau yang diwawancari banyak, mungkin kalau hanya penelitinya sendiri nggak mungkin. Ini maka perlu dibantu orang lain. Maka wawancara itu harus dilatih dulu. Maka perlu ada latihan. Perlu wawancara yang terlatih. Maka perlu ada latihan dulu. Agar supaya hasilnya sama. Cakupan geografisnya terbatas. Mungkin kalau hanya satu Jogja gampang. Tapi kalau se-Indonesia akan susah. Responden tidak selalu siap. Kadang-kadang sulit ketemu. Sudah janji, setelah datang, ternyata ada rapat penting nggak bisa ketemu. Besok lagi, belum tentu bisa ketemu. Nah, kalau dulu wawancara telepon ini juga populer. Ini. Jadi wawancara ini tidak ketemu langsung tapi lewat sambungan telepon. Ini maka disebut telepon karena dulu adanya telepon. Mungkin sekarang sudah jarang. Nah, dulu kalau wawancara telepon itu siapa respondennya itu dicari di Yellow Pages. Ada buku ini buku daftar telepon setiap provinsi ada, setiap daerah besar ada Yellow Pages yang namanya. Itu di sana ada nama dan nomor diawali dari huruf A. Kalau sekarang mungkin wawancara telepon, kalau dulu kan telepon itu sangat mahal.
Mau telepon ke luar kota harus namanya pakai interlokal. HP awal-awal itu juga kalau di luar kota harus ada roaming. Bahkan WA saja dulu kalau luar kota bayarnya mahal. Jadi sekali WA 150, kalau luar kota 250, sehingga biayanya tinggi. Sekarang sudah relatif murah. Apalagi ada WA. Dulu namanya SMS bukan WA. Dulu SMS itu bayar per sekali SMS itu berapa gitu. Nah, jadi wawancara dengan telepon. Nah, ini tentunya lebih murah. Tapi efektif aja tidak tahu. Keuntungannya apa? Biayanya lebih murah dari wawancara bebas. Cakupannya lebih luas karena luar kota pun jadi jangkau. Ini kalau pribadi luar kota berapa biayanya? Harus mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi dan terusnya. Memperoleh jawaban yang cepat, biasa wawancara dapat dikurangi, jumlah wawancara dapat dikurangi, tapi tanggapannya rendah. Belum tentu yang ditelepon mau menerima. Saudara saja mungkin dapat telepon dari asuransi terutama. Itu tetap ada telepon secara acak itu. Biayanya lebih tinggi, jika responden waktu wawancara lama. Responden tidak punya telepon lah. Kalau dulu kan banyak yang tidak punya telepon. Sekarang mungkin kalau dengan HP gampang. Oke, nah ini wawancara. Oke, ini yang wawancara. Yang kedua, angket. Nah, angket ini pertanyaan formal yang secara konsisten, terangkai dan tertulis yang ditujukan untuk memberi informasi dari responden. Nah, ini yang paling banyak Anda lakukan nanti. Jadi ada pertanyaan tertulis. Pertanyaan itu kalau Anda susun dari mana? Dari indikator variabel. Saudara wujudkan dalam bentuk pertanyaan. Terangkai dan tertulis untuk memberi informasi dari responden. Kalau dulu ketik, setelah itu di fotokopi, disebarkan. Kalau sekarang cukup saudara masukkan ke Google Form, Anda sebarkan. Nah, keuntungannya biaya dan waktunya yang lebih cakupan geografi luas. Kalau dulu yang namanya questionnaire itu kalau mau ke luar kota ya, dikirim lewat pos nanti dikasih perangko balasan, kadang-kadang banyak yang enggak balik. Cakupan geografi luas, staf yang paling rendah, responden cukup waktu untuk berpikir karena bisa dipelajari. Ini yang paling banyak. Kelemahannya tingkat tanggapannya yang rendah. Ini. Jadi mungkin sekarang banyak saudara dapat kiriman untuk mengisi questionnaire penelitian. Yang ketiga adalah observasi. Ini Pak. Teknik wawancaranya. Oke. Yang ketiga observasi. Cara memberi data dengan mengamati subjek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis. Jadi
Kalau observasi itu tidak ketemu dengan responden, tapi lebih banyak mengamati fenomena yang ada di situ, nanti direkam jawabannya itu apa. Nah, biasanya selain ada wawancara, ada observasi. Kalau penelitian kualitatif biasanya observasinya itu mendalam, pengamatan yang mendalam. Sehingga mungkin butuh waktu yang cukup banyak untuk melakukan pengamatan ini dicatat, nanti akan dianalisis datanya. Keuntungannya apa? Dapat sebagai klarifikasi dari wawancara atau angket. Jadi dengan observasi itu kira-kira cocok dengan apa yang diperoleh dari data wawancara dan angket. Data dapat diperoleh secara rinci karena langsung melihat kondisi realnya di lapangan. Dapat dilakukan siapa. Tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, biayanya cukup banyak, terbatas dan tanggapan langsung. Ini kira-kira. Dari sini silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, lantas desain penelitian ini alat analisisnya ini nanti akan dijelaskan oleh bagian 2 ya. Ini nanti semua dijelaskan. Oke. Nah, mungkin ada sedikit mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif. Tapi saya tidak pernah meneliti kualitatif. Sehingga disclaimer saya itu saya tidak pernah kualitatif karena memang saya keuangannya pun banyak keuangan yang kuantitas yang korporat, bukan keuangan perilaku. Jadi penelitian kualitatif. Nah, hakikatnya dari penelitian kualitatif itu metode penelitian bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Jadi fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap pengalaman, persepsi dan makna yang diberikan oleh individu dan kelompok. Jadi sehingga biasanya yang diteliti fenomena tertentu. Karakteristiknya akan fokus pada makna dan pemahaman terhadap fenomena tertentu. Datanya non-numerik, berarti kualitatif. Bersifat naratif, sehingga kemampuan mengungkapkan fakta fenomena itu menjadi harus sangat kuat penelitian kualitatif ini. Penelitiannya harus sangat kuat, bisa menangkap makna dan menjelaskan secara naratif. Dilakukan dalam konteks alamiah. Itu di setting itu natural. Jadi konteksnya alamiah. Nah, karena ini naratif harus bisa menjelaskan secara gamblang. Maka poin pentingnya apa? Peneliti menjadi instrumen utama penelitian. Sehingga betul-betul harus mumpuni. Analisisnya bersifat interpretatif. Jadi menerjemahkan fenomena itu dengan kemampuan peneliti itu. Maka saya nggak pernah karena mampu menginterpretasikan fenomena. Harus melakukan observasi secara mendalam, melakukan wawancara itu harus dicatat, setelah itu nanti harus dikutip gitu ya. Dan wawancaranya nggak boleh dibuat, maka harus neutral setting ini.
Oleh karena itu pernah dosen Fakultas Hukum mungkin namanya Arteja Al-Kostar melakukan penelitian terhadap gelandangan di Makassar sana. Dengan cara apa? Ikut menggelandang. Ikut jadi gelandangan di sana. Karena kalau ikut jadi gelandangan, nanti bisa konteksnya alamiah. Wawancara dengan para gelandangan itu alamiah. Jadi kalau wawancara ya seakan-akan seperti temannya sambil wawancara mungkin mengamati secara mendalam. Maka muncul punya insan kesepian dalam keramaian. Nah ini pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang manajemen tadi, organizational behavior. Oke, nah tahapan proses penelitiannya adalah pertama karena memahami bagaimana ini diidentifikasi fenomena penelitian. Kira-kira ada fenomena apa? Suatu masyarakat tertentu, suatu kelompok tertentu, ada individu tertentu. Jadi mengidentifikasi penyusunan fokus penelitian dan rumusan masalah. Setelah diketahui fenomena yang diidentifikasi, dirumuskan fokus penelitian dan rumusan masalah. Nah itu kajian literatur yang dihubungkan dengan fenomena itu. Menentukan penelitian, pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama identifikasi fenomena. Ada nggak yang mau melakukan penelitian kualitatif? Fenomena biasanya muncul dari masalah sosial atau organisasi. Bisa. Mungkin pengalaman praktis juga. Kesenjangan teorinya. Belum ada teori dan hasil penelitian sebelumnya. Misalnya kalau rendahnya keterlibatan karyawan itu bisa diteliti dengan observasi secara konflik dalam organisasi, budaya kerja dalam perusahaan. Kebanyakan SDM. Nah, fenomena ini kemudian jadi menyusun latar belakang. Oke. Lantas yang kedua, penyusunan fokus penelitian dan rumusan masalah. Nah, setelah fenomena ditemukan yang menjadi latar belakang, maka dalam penelitian masalah penelitian biasanya berbentuk pertanyaan eksploratif. Bagaimana sehingga penelitian dikti saya ditolak karena apa? Ada pertanyaan bagaimana? Hanya itu saja dari kenapa? Bagaimana ini harusnya penelitiannya kualitatif. Harusnya apakah atau apa gitu. Jadi bagaimana pengalaman karyawan dalam menghadapi organisasi? Mengapa program pengembangan karyawan tidak berjalan efektif? Misalnya rumusan masalahnya jelas dan dapat diteliti secara kualitatif. Yang ketiga, kajian literatur dan kerangka konsep. Kajian literatur untuk memahami teori yang relevan dengan fenomena, menemukan penelitian, mungkin sudah penelitian sebelumnya di tempat tertentu, membangun kerangka konseptual penelitian. Ini ada beberapa teori yang mungkin berhubungan. Lantas yang keempat, penentuan metode penelitian. Nah, menentukan metode kualitatif. Apakah mau studi kasus, fenomenologi, grounded teori, etnografi. Penentuan biasanya cirinya apa? Ada informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif digunakan teknik proses sampling, yaitu informan yang dianggap memiliki informasi relevan.
data informan penelitian, SDM adalah karyawan, pimpinan organisasi. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti, tapi berdasarkan kejenuhan data. Kelima, teknik pengumpulan data. Biasanya tiga ini. Wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan sekaligus namanya triangulasi data. Lantas analisis kualitatif, ya. Analisis kualitatif, data kualitatif ini. Nah, cirinya apa? Biasanya ada data yang dikumpulkan itu banyak, tapi dipilih, memilih dari data yang relevan. Ini sehingga nanti direduksi datanya. Hanya dipilih data-data yang mungkin berkaitan. Setelah itu disajikan dan penarikan kesimpulan. Ini yang banyak dilakukan. Lantas yang ke-8 validasi data. Untuk menguasai data digunakan beberapa teknik, ada triangulasi, membandingkan data dari berbagai sumber, checking, minta informan, wawancara, detail, mencatat proses penelitian secara sistematis. Ada alat statistiknya namanya NQ4 kalau nggak salah. Yang ke-9 penyusunan hasil penelitian. Deskriptif naratif, kutipan wawancara informan. Jadi, yang diwawancari informannya itu harus dikutip dan interpretasi. Ini yang biasanya kekuatan naratif dari dibutuhkan. Ini baru penelitian data, kesimpulan dan implikasi. Baik implikasi teoritis, praktis dan keterbatasan penelitian. Oke. Nah, ini kira-kira. Nah, sekarang tugas saudara-saudara adalah nanti membuat praproposal dalam 2 minggu. Minggu depan kita gunakan kuis, nanti lewat Google Classroom saja. Setelah itu 2 minggu lagi sudah harus selesai dan nanti dipresentasikan. Jadi nanti 2 minggu dipresentasikan. Ini. Jadi membuat praproposal. Isinya apa? Ada pendahuluan. Ada 3 bab yang ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian. Di latar belakang ada paling tidak 4 subbab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Tinjauan pustaka ada kajian teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka konsep. Metode penelitian ada yang kita bahas, populasi dan sampel, data dan pengumpulan data, variabel dan definisi variabel. Juga alat analisis ini itu penting karena belum bahas. Nah, itu kira-kira. Ini tugasnya nanti seperti ini. Oke. Oke.
tugas buat praproposal. Buat proposal yang saudara pilih ada tugas ringkasan jurnal. Maka sebaiknya judul yang ada di ringkasan jurnal itu saudara jadikan praproposal. Kenapa? Saudara sudah meringkas jurnal ada 30